dia jadi lebih baik dan produknya malah bagus. Memang kita nggak bisa memungkiri ya, beberapa teman-teman ini ganti produknya gitu ya. Apa-apa sih, mungkin itu adalah sebuah jalannya. Tapi yang paling penting itu kemampuan dia untuk persisten pada goals-nya, kemudian dia shifting atau pivot. Pivot itu bisa ganti produknya atau bisa ganti beberapa elemen di dalam strategi bisnisnya, tetapi dia tetap menjalankan bisnis dengan produk yang sama. Gimana ini? Berapa orang kita janjian? Ya ini dulu masih pada ini, masih pada fokus. Oke. Tapi kalau yang mau nanya sambil nanya boleh simpan di chat. Nanti kalau pertanyaannya nyambung pas lagi diskusi kita langsung saya bacain. Tapi kalau agak sedikit belok dari tema hari ini, mungkin di call di pas menjelang akhir. Oke. Misal contoh jadi kayak teman-teman penulis, dia mungkin emang sebelum corona udah sering WFH dari rumah, tapi kan orang juga sekarang bacaan tuh cenderung online, udah nggak offline lagi kan, udah jarang beli buku gitu. Apalagi mental orang Indonesia itu masih nyari bajakan. Itu gimana tuh? Mencari gratisan ya? Mencari gratisan. Ini juga sering saya bahas sebenarnya tentang bagaimana kita mencari gratisan. Tapi sebenarnya kita juga harus belajar untuk mencoba membayar, karena kita tuh belajar membayar. Karena kita tuh adalah usaha di mana kita tuh di ujungnya harus monetize. Monetize itu artinya menghasilkan uang nominal tertentu sehingga kita bisa mengkonversi tenaga, energi, resource menjadi nominal uang ataupun sejumlah nilai sehingga kita punya keberlanjutan yang jalan. Kalau kita mentalnya dididik untuk gratisan terus ya, jadi kita jadi nggak berempati gitu. Berempati untuk itu sebenarnya pengusaha loh yang juga harus berlatih untuk mau monetisasi. Kalau nggak berlatih memonetisasi dari diri kita sendiri, yang semua gratisan itu nikmat, tetapi sebenarnya gratis itu kan kebalikannya itu adalah memberi ya. Gratisan itu kebalikannya memberi loh, bukan membayar. Jadi sebenarnya adalah kemampuan kita untuk memberi, itu yang jadi penting. Nah, itu jadi mindset juga. Saya pernah nulis di akun Instagram saya ketika sebenarnya menilai apresiasi dengan sejumlah nilai pada barang yang orang tawarkan, itu adalah kemampuan kita untuk mengapresiasi sebenarnya menjadi penting buat teman-teman yang jadi pengusaha. Maka itulah yang membedakan mental birokrat sama mental yang non ya, karena kita jadi nggak mengapresiasi terhadap nilai yang orang keluarkan. Jadi kalau misalnya ada IG nih nawarin barang ya, saya beli nih, nggak usah gratis, saya beli gitu. Kalau cek Kang Dwi, halo Kang Dwi. Halo Kang Dwi, halo. Halo. Kang Dwi. Kayaknya Kang Dwi-nya lagi koneksinya lagi unstable nih. Boleh sambil di-infoin ke teman-temannya biar kita rame-ramean. Mangga Kang Erlang, sambil disampaikan sambil kita nunggu Kang Dwi. Koneksinya kayaknya sedang bermasalah, soalnya saya WA checklist satu Kang Dwi. Sedap, Om Agis. Oh iya, Kang Dwi-nya ya kayaknya lagi ada terlalu koneksi. Sebentar.
Keren-keren aja pertanyaannya. Sebentar teman-teman, koneksi kambingnya katanya bermasalah. Nyambung lagi. Oh, halo. Oke, gimana? Sambil ada pertanyaan-pertanyaan kayaknya lumayan berbobot semua ini. Oke, silakan. Kita baca dari Firman. Oh, ini pemenang Indomie 1 dus pertama nih. 1 dus ya? Masing-masing dapat 1 dus yang lainnya. Oh iya 1 dus? Oh mau dong saya juga. Wah, Anda bertanya, Anda menjawab sendiri. boleh nanti kita kirim ke jadwal. Oke, siap. Boleh ya. Mana ini? Kang Dwi izin bertanya. Di wabah corona ini, bisnis memang harus beradaptasi atau shifting. Sebelum pada hal itu, pasti ada rasa kaget dengan wabah corona ini. Ya. Contohnya, ada banyak yang di PHK, namun perlu tetap penghasilan untuk tuntutan hidup. Bisa dengan berbagai cara termasuk buka bisnis kecil-kecilan. Nah, untuk move on atau memperbaiki mental yang sempat jatuh karena efek dari corona ini bagaimana? Adakah tips-tipsnya? Terima kasih. Jadi teman-teman kalau yang dari corona ini, kita tuh nggak sendirian. Semua orang tuh seluruh dunia ngerasa lagi jatuh hari. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Yang penting tuh utamanya di atas ekonomi itu nyawa dan kesehatan. Yang paling penting ketika kita memenuhi pokok hidup, bahan pokok kehidupan bisa berjalan dan hidup sehat itu adalah nyawa yang sangat luar biasa yang harus kita harus kita syukuri. Jadi yang penting itu sebenarnya tawakal ya, ujung-ujungnya itu di tawakal. Jadi benar-benar kita bertawakal. Saya selalu bilang bahwa jika kita sekarang ngerasa kerugian, ruginya jangan 2 kali, tapi harus ada satu yang ditutupi, yaitu knowledge gain. Jadi gain knowledge-nya itu harus menjadi penting. Ketika kita rugi di sisi ekonomi, mempertahankan kesehatan udah pasti. Nah, apakah knowledge-nya gain? Enggak. Itu jadi penting buat kita agar kita bisa memperbaiki knowledge kita supaya ada di rumah. Gitu kan. Kalau enggak ya, kita rugi 2 kali dong. Gitu kan? Benar-benar. Kita mau terakhir di sini. Gimana? Ini perdana nih, ada Zoom, ada IG sekaligus nih. Oke dong. Perdana nih. Udah request tuh? Request. Oke ya. Kita mulai aja ya, guys. Ya. Jadi gitu. Ya. Udah belum sih tadi? Belum, masih request. Udah. Ya guys, ini adalah pertama dengan IG Generations. Mau tanya jawab gimana nih? Sambil kita ngobrolin ini apa tema-tema yang ada di player. Oke, silakan. Jadi emang tools buat shifting itu sekarang lagi memang harus kita pakai 100% atau ada teknik lain sih sebenarnya buat kita transformasi di sini tuh. Oh, ini muncul nih. Nah, jadi tools-toolsnya itu sebenarnya banyak ya. Selama ini kita tuh selalu pakai tools tapi buat belajar aja, tetapi seringkali kita malah jarang menggunakannya dalam kehidupan keseharian. Saya ingat lagi bahwa kita belajar itu untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian ya. Misalnya kita belajar design thinking nih, tapi kalau misalnya nggak diterapkan di kehidupan keseharian ya bohong juga gitu. Atau hanya untuk sekedar jadi mentor, baiknya tools dipakai. Jadi sebagian besar kalau saya tempatkan tools kalau di model bisnis itu ada di tempat-tempat ini penting, kamu bisa lihat lagi siapa konsumen kita, apakah benar nggak kita tuh nawarin solusi buat mereka. Jangan-jangan selama ini bisnis kamu rugi sekarang di corona itu bukan karena corona, tapi karena memang kamu nggak benar aja dari dulu. Jadi banyak ya yang denial ketika kita tuh blaming sama kondisi sekarang, padahal sebenarnya itu bukan karena corona, tapi karena kita nggak benar memaintain tim kita, startup kita, sehingga mumpung ada corona jadi kita blaming everything sama corona. Sebenarnya ada yang bisa jadi tim kamu kuat. Tim kamu kuat itu yang dibangun itu bukan karena produknya laku ya,
tim itu akan kelihatan banget ketika kita punya tim yang kuat saat ini, ketika mereka misalnya tahu bahwa kita nggak bisa bayar mereka, tetapi loyalty-nya itu masih tetap jalan. Artinya buat kamu yang selama ini punya tim, kemudian layoff, keluar gitu ya, sedikit-sedikit, mengharapin digaji misalnya gitu ya, artinya ini CEO-nya sebagai chief of culture belum sungguh-sungguh untuk melakukan membangun budaya organisasi yang benar. Kan budaya organisasi itu ada di bawah ya. Nanti kalau budaya organisasi bagus dan inovatif, pasti dia punya untung yang bagus. Nah, setidaknya kalau di era COVID sekarang, buat teman-teman yang culture organisasinya bagus, dia akan tetap komit untuk menjalankan walaupun misalnya nggak ada penghasilan sama sekali. Biasanya bagusnya seperti itu. Tapi, jika sebelum era corona ini kita punya culture organisasi yang buruk, ya bubar itu bukan hanya sekedar nggak punya penghasilan, tapi bubar sebubar-bubarnya sama tim-timnya. Jadi kita bisa refleksi sekarang, apakah tim kita itu sekarang bertahan karena culture yang bagus yang udah dibangun selama sebelum corona, atau jangan-jangan bisa kelihatan sekarang nih, mana yang loyal, mana yang enggak. Tapi ini juga bisa jadi feedback buat kita untuk memperbaiki ke depan bagaimana caranya kita membangun budaya organisasi yang inovatif. Budaya organisasi yang inovatif itu kan banyak ya ininya kriterianya. Ada di Instagram saya sih. Coba dilihat Instagram saya. Di follow guys, saya belum di follow. Nggak salah kemarin. Konflik batin. Pasti jadi status. Konflik batin. Kalau ada orang-orang curhat misalnya tentang aduh kenapa ya gini, itu bisa dijawab, saya selalu jawab itu di konten Instagram. Jadi contohnya kayak gini. Jadi kalau selama ini corona itu kita punya karyawan yang harapin benefit gitu ya, kantornya keren atau dress code-nya bagus, orang-orangnya keren, lokasinya di Ciamplas gitu ya, atau amenities-nya bagus gitu, itu tuh di permukaan. Tapi sebenarnya yang di bawah itu adalah tentang enjoyment, authority, fleksibilitas, keterbukaan, etika kerja, value, share vision, itu jadi penting. Jadi kelihatan banget lah sekarang tuh mana tim-tim yang masih survive, walaupun dia nggak ada pendapatan sama sekali, tapi dia tetap keep going sama si share vision-nya. Itu jadi penting buat kita. Gitu, Bar. Mantap. Oh, ini ada 10. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada nih, ada. Dari Agiska. Itu kita nggak bisa live. Oke, next. Bismillah, Kang Dwi, izin bertanya. Nama saya Agis, laki-laki loh. Kang, saya lagi shifting dari foodpreneur. Agis kan bukan Agis yang baru nikah kan? Oh iya. Agis gimana Agis? Saya lagi shifting dari foodpreneur, lagi prepare buat jadi sociopreneur dengan genre leadership, entrepreneurship, dan wakafpreneur. Mohon opininya dari Kang Dwi. Wih, mantap. Makasih banyak. Shifting itu sebenarnya, jadi gimana tuh? Nanti Agis ya? Iya. Foodpreneur itu sebenarnya komoditasnya. Kalau sociopreneur itu namanya model bisnisnya. Jadi kalau menurut saya, model bisnisnya mungkin yang shifting. Tapi kalau someday kamu ngerjain sociopreneur itu sebenarnya harus ada produknya. Kalau nggak ada produknya agak susah nanti monetize-nya. Jadi bagaimanapun negara kita tuh perlu sociopreneur misalnya. Cuma sociopreneur yang memproduksi ya. Bukan hanya melatih orang untuk pandai memproduksi. Nah, kebanyakan kita tuh hanya jadi sociopreneur, tapi makanya kita bilangnya socio-technopreneurship gitu ya. Teknologi, karena kita harus ada punya faktor produksi. Nah, si sociopreneur yang punya faktor produksi di mana kita mengkonversi barang jadi dari yang nggak bernilai tambah jadi bernilai tambah, itu menjadi penting nih. Ini catatan buat kita. Jadi bukan hanya sebagai lembaga pendidik yang bisa menciptakan orang-orang lebih unggul, tapi jangan lupa kita juga memberi contoh bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, yang bisa berproduksi. Jangan-jangan kita tuh pandai menciptakan orang-orang yang jualan, tapi dia jualan-jualan bahan-bahan yang impor, misalnya dari Tiongkok, impor, sehingga dia nggak punya nilai tambah buat negara kita sendiri. Makanya era COVID sekarang, yang dibayang-bayangi dengan resesi ekonomi di depan adalah menjadi semakin menyeramkan. Kenapa? Karena kalau tahun 98, yang survive itu UMKM. Kenapa dia bisa survive? Karena bahan bakunya masih di Indonesia. Nah, sekarang 2020, UMKM itu bakal rontok juga. Kenapa? Karena bahan bakunya dari luar negeri. Maka saran saya, ketika kita shifting itu model bisnisnya ya. Tetapi kalaupun kita jadi sociopreneur, misalnya kita punya yayasan, mengelola orang, pastikan orang ini dan kita juga bisa memproduksi. Kalau nggak memproduksi, kita nggak akan pernah making value added. Nah, itu menjadi penting bahwa menciptakan seseorang kemudian ini ya, feedback. Nah, kemudian menciptakan seseorang yang mampu memproduksi dengan barang-barangnya. Nah, itu menjadi penting. Jadi, kalau foodpreneur, menurut saya udah bagus ya. Nah, tapi sekarang si model bisnisnya diubah. Karena model bisnisnya itu harus punya beneficiaries. Beneficiaries itu pengambil keuntungan. Penerima manfaat. Nanti penerima manfaat ini ujungnya berdaya. Soalnya kalau nggak berdaya ya jadi sulit. Tadi pertanyaannya lanjutannya apa? Bar?
Jadi kalau di benar jadi sosio benar, tapi artinya yang saya sarankan sih sebenarnya harus punya lini kita nggak ke sana kita kedodoran, karena Indonesia makin kalah kan di dunia internasional. Karena kami nggak punya kemampuan itu dan lain-lain, dan makin turun itu harus diantisipasi sama anak-anak muda, baiknya punya kemampuan manufacturing, produksi, tetapi modal bisnisnya modal bisnis sosial gitu. Jadi penting lah, untuk penting, karena nanti suatu saat kita akan swasembada gitu, mandiri, dan punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol boleh ya guys, nanti kita boleh dengan senang hati. Karena idea sendiri kan spiritnya tuh dia menciptakan kreatif yang baru yang dia bisa memberikan influence baik bagi lingkungan. Influence itu kan bisa dari entrepreneur, bisa dari profesional, karena ada beberapa orang yang saya mah mendukung orang lain di depan, saya merasa tidak cocok di depan, ada kan saya begitu. Terus ada juga ya kan memberikan influence itu kan paling tidak bisa melalui pengusaha, bisa kalau kreatif tuh bisa melalui profesional, karena kan ada juga kayak artis gitu, balik lagi memberikan influence. Atau ada orang yang dia saya jadi desain visual di sebuah perusahaan aja, karena dari itu saya memberikan influence melalui perusahaan saya. Ya, kayak IG generation. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa, yang paling penting itu kemudian kita bisa bikin bisnis model yang harapannya tuh punya dampak luas bagi masyarakat. Tapi dampak luasnya itu bukan hanya sekedar value added menciptakan nilai uang, tapi nilai uang ini dihasilkan dari apakah? Kalau kita berhasil menciptakan nilai uang yang hanya sekedar jadi perantara karena jadi pedagang atau influencing gitu, maka akan amat sangat disayangkan, karena kita tuh butuh, kalau dalam sociopreneur itu semangatnya tuh no one left behind. Misalnya, kalau Akbar punya uang, dapat keuntungan, kemudian pengen ngebantuin orang miskin, kamu ngasih uangnya gitu. Nah, kalau dalam sociopreneur itu bukan sekedar ngasih uangnya, tetapi mempergunakan uang itu untuk membuat si orang-orang miskin ini berdaya dan memiliki kemampuan produksi, sehingga dia punya kemampuan menciptakan nilai dan mengapresiasi nilai. Mengapresiasi nilai itu artinya dia bisa membeli. Nah, kalau kita bisa memproduksi, baiknya juga kita pertimbangkan apakah produksi kita punya rantai nilai yang bagus buat sekeliling kita. Contohnya, kalau kita jadi pedagang dan laku keras, tapi petani tetap miskin, ya nggak bisa. Kalau kita jadi pedagang dan punya uang banyak, tetapi kita sama sekali nggak memberdayakan komunitas lokal, kemudian kita ketergantungan sama luar negeri, itu juga nggak bisa. Harus punya dedikasi gimana caranya kita mempunyai rantai nilai yang panjang sehingga berdampak pada sekeliling. Misalnya tadi foodpreneur, dia punya kedai kebab misalnya, tapi sapinya dari Australia, ininya dari China, bumbu-bumbunya dari Amerika Latin, segala macam. Ya bisa sih. Hanya nilai tambahnya itu hanya untuk sekedar pekerja kita aja. Nah, secara bertahap harapannya bisa diperluas sehingga pelan-pelan sapinya gitu dari Cianjur, ayamnya dari sini, bumbu masaknya petani mana, pelan-pelan. Memang perlu proses yang lebih panjang. Tapi negara kita penting nih untuk melakukan itu, karena kita harus segera memulai. Kalau nggak mulai, nanti kita akan tiba-tiba kita kerasa bahwa kita nggak punya kemampuan produksi ya. Ternyata semuanya itu dikuasai sama Cina ya gitu. Semuanya gitu. Tiba-tiba kita lupa bahwa kita nggak membangun dari kecil. Makanya mulailah dari kecil. Karena kalau setiap orang sekarang, anak muda apalagi ya, punya ketergantungan pada impor, ya maka sociopreneur itu nggak akan pernah punya dampak luas bagi masyarakat kita. Begitu, Bar. Ini pertanyaan dari Erwan. Untuk masa-masa seperti ini mengharuskan via online. Apakah ada tips mengenai kerjasama tim biar efektif untuk tetap menyelesaikan proyek-proyek yang dibuat, dan tips untuk mengatur jam kantoran biar tetap efektif terpantau kejaran tim tercapai? Terima kasih. Ulangi lagi. Untuk masa-masa seperti ini, mengharuskan via online kantor kerja. Nah, ada nggak sih tips buat kita biar kerja jarak jauh ini efektif, biar proyek-proyek yang dibuat kejar sesuai timeline? Ya, kalau itu saya sarankan pakai OKR. Sebenarnya work from home ini adalah exercise paling keren lah menurut saya untuk kalian yang pengen bikin OKR, yang bikin objektif key result. Pertimbangkan yang pertama adalah tempat kerja yang menyenangkan. Artinya sekarang kan media online. Itu jadi bebas, tapi bertanggung jawab. Yang kedua punya goals, yang ketiga konsisten. Nah, kalau misalnya si COVID ini akan berakhir pada bulan Juni, maka sebenarnya kamu bisa set goals-nya, kemudian kita bikin 4 quarter. 2 minggu pertama, goals-nya ini, definition of danya itu, gitu. Kemudian kita bisa mulai,
mulai latih exercise. Nah, beberapa teman-teman yang bergerak di bidang usaha startup udah mengenal OKR ini udah cukup banyak ya. Tapi yang bergerak di bidang usaha kecil, menengah, terutama makanan ataupun yang di luar startup IT, menggunakan OKR ini masih setengah-setengah. Tapi sekarang ini bisa jadi salah satu tools kamu memperbaiki key activities dalam model bisnis kamu. Nah, sekarang kamu punya key activities, bagaimana cara value proposition-nya terwujud, pakai deh OKR, Objective Key Result. Itu toolsnya yang sekarang. Bisa dilihatin, karena ada beberapa orang di sini yang bukan orang IT juga. Oh, dijelasin gimana? Ya, dijelasin singkat mungkin. Oh, ini apa ini? Mukanya mirip, maaf ya. Mukanya mirip, maaf ya. Mirip sama siapa? Saya akan share lagi ya, share screen. Nah, yang tadi OKR